Saudara-saudara sekalian, saya datang di sini bukan ingin melakukan orasi, dan saya juga datang di sini bukan ingin melakukan provokasi. Ini tidak ada hubungannya dengan demo-demo. Kenapa saya membawa sebuah alat untuk membesarkan suara saya? Karena pada zaman sekarang ini banyak orang yang mempunyai telinga, banyak juga orang yang mempunyai indera pendengaran. Sayang seribu sayang tidak mendengar, alias emang gue pikirin. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya bisa ada di ruangan ini? Bapak juga pasti terkejut. Ini masalah tentang harga diri. Saya sebagai manusia, harga diri saya telah dilecehkan. Bahkan anak-anak di luar sana, para generasi penerus bangsa, suara mereka tidak pernah didengar. Saya sebagai anak generasi penerus bangsa atau sebagai anak penerus bangsa, suara saya harus didengar, harus tidak bisa ditawar-tawar. Jika Anda ingin menawar suara saya, Anda harus menawarnya dengan harga yang cocok. Tetapi, saudara-saudara sekalian, tawar-menawar bukan hanya dengan uang, tetapi tawar-menawar juga harus dengan harga diri. Saya, jujur, saya sudah jengkel dengan kelakuan ayah saya. Kritik, saran, maupun kemauan saya tidak pernah didengar oleh ayah saya. Saya ingin ada perubahan di dalam diri saya. Maka saudara-saudara sekalian, izinkan saya untuk memulai perubahan itu. Dan ini kisah saya menuntut Bapak. Cerita ini diawali dari sebuah cermin. Saya sangat malas melihat cermin. Setiap harinya, setiap detiknya, setiap bulannya, saya dipaksa untuk bercermin. Lalu saya mengeluarkan kata kepada ibu. Ibu, saya tidak mau bercermin. Saya ini laki-laki, saya bukan perempuan. Akhirnya, ibu menarikku ke kamarnya. Lalu ia menodongkan cermin tersebut. Lihatlah cermin tersebut. Sedari kecil, kamu harus belajar untuk bercermin. Akhirnya, dengan keadaan terpaksa, aku mulai belajar untuk bercermin. Aku melihat cermin tersebut, aku menatap cermin tersebut. Tapi apa yang terjadi? Emosiku malah meluap. Aku melihat orang yang di dalam cermin itu bukanlah diriku. Akhirnya beribu-ribu cermin pemberian ibu aku banting. Pecahan-pecahan cermin tersebut, suara pecahan cermin tersebut terdengar sampai seisi rumah. Bahkan sampai ke dalam telinga ibu. Lalu ibu berkata, dasar kau anak tidak diuntung, anak tak berguna, anak durhaka. Apa yang harus saya katakan? Saya gemetar di depan cermin tersebut. Ayah yang di depan saya duduk di sebuah kursi tidak pernah melihat anaknya. Dia hanya duduk, mengangkat kakinya, mengangkat kepalanya, dan hanya melihat saya. Saya berpikir, kalau saya jadi seperti ayah, saya akan mendapatkan segalanya dan saya akan merasa puas. Ayah seperti Raja Jawa dengan berpuluh-puluh garwa. Ia duduk dengan sikap yang angkuh. Bahkan anjing-anjing yang setia menemaninya di samping kursinya. Tetapi saat saya berpikir kepada ayah, saat aku mulai berinovasi, tangan saya ditarik oleh ibu. Ibu, saya tidak mau bercermin. Tetapi karena tangan ibu sekuat Gatot Kaca, akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Lalu ibu menodongkan cermin tersebut. Lihatlah, lihatlah wajah kamu telah berkumis, wajah kamu telah dewasa. Masa depanmu itu ada di kepalamu, bukan pada bapakmu. Saya mulai berpikir, saya harus bisa duduk seperti bapak. Akhirnya saya berinovasi untuk menyebutkan keinginan saya itu kepada bapak. Saya duduk seperti Pandawa. Wahai ayahandaku, izinkan hamba untuk duduk di kursimu ini. Tetapi satu kata tersebut tak menuaikan respon. Akhirnya aku mencoba duduk kembali seperti Pandawa. Wahai ayahandaku, ayah yang begitu bermartabat, izinkan hamba untuk duduk di kursimu ini. Satu, dua, tidak pernah menuaikan respon. Akhirnya saya mencoba berpikir sekali lagi. Saya mencoba untuk berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa duduk di kursi ini. Saya memikirkan cara, tengah malam saya akan bisa duduk di kursi ini. Akhirnya saya berjalan mengendap-endap. Tapi suara endap-endapan saya diketahui oleh anjing-anjingnya. Anjing-anjingnya itu menggonggong saya seperti mengejek saya. Lalu apa yang ayah bilang? Dasar kau anak tadi untung, anak durhaka, anak ingusan tahu apa? Kata-kata itu semakin ada di pikiranku. Akhirnya saya gemetar di dalam kegelapan. Satu tangan yang lembut, satu tangan yang begitu seperti kain sutra memelukku dari belakang. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa memeluk anaknya seperti itu? Itu adalah ibu saya. Ibu yang selalu menyemangati saya. Akhirnya saya didorong untuk ke kamarnya. Terima kasih Randy. Oke.